Parkir liar di jalan sempit menjadi masalah yang tak kunjung terselesaikan di ibu kota bernama Jakarta. Bahkan ketika ada peristiwa darurat, proses evakuasi menjadi terkendala karena jalanan dipakai warga untuk parkir. Lantas bagaimana jalan keluarnya? Nah, ini yang disalahin siapa ini? Mobil parkir apa mobil pemadam? Lahan parkir pribadi yang minim menjadi persoalan yang tak kunjung terselesaikan di DKI Jakarta. Pasalnya banyak pemilik mobil yang tidak mempunyai garasi maupun lahan parkir sendiri. Alhasil banyak mobil-mobil yang diparkir di area jalan publik. Pemukiman di Jakarta yang sudah padat penduduk nampak semakin sesak akibat banyaknya jumlah kendaraan pribadi namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir. Akibatnya, tidak sedikit para pemilik kendaraan pribadi yang memutuskan untuk parkir di area badan jalan. Tentunya, hal ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu pengguna jalan yang lain, terutama apabila dalam situasi darurat. Jalan umum yang sudah sempit menjadi semakin terhimpit. Pada Sabtu 13 Agustus misalnya, pemadam kebakaran bahkan sampai kesulitan untuk menembus lokasi kebakaran di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penyebabnya, laju mobil damkar terhalang oleh mobil-mobil yang diparkir di sepanjang jalan. Petugas damkar pun mesti memberikan aba-aba agar mobil damkar dapat terus berjalan tanpa merusak mobil yang terparkir. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti menilai, persoalan tersebut muncul karena banyak warga yang tinggal di kawasan kumuh dan padat di pusat kota kini semakin sejahtera, sehingga mampu membeli kendaraan pribadi. Sayangnya, kemampuan tersebut tidak didukung dengan kesadaran bahwa memiliki kendaraan berarti memiliki resiko dan konsekuensi tambahan. Salah satunya wajib memiliki tempat parkir. Jalan lingkungan, khususnya untuk lingkungan yang belum tertata ya, lingkungan informal ya di perkampungan, itu memang agak sulit. Sementara kalau untuk membuat lahan parkir bersama pun tanahnya terbatas, kecuali kalau ada orang yang bersedia menyewakan tanahnya. Kalau misalnya dibuat gedung parkir pun itu juga agak masalah karena investasinya terlalu besar, sementara tarif parkirnya terlalu kecil. Jadi tidak menguntungkan. Jadi kalau di lingkungan, di permukiman, di situasi tempat yang memang ada keterbatasan, harus disepakati berapa jumlah parkir yang diizinkan. Selain tidak aman, minimnya lahan parkir di permukiman sempit juga dapat memicu konflik antar warga. Untuk itu, lahan atau lapangan kosong serbaguna diperlukan sebagai area parkir di kawasan tersebut. Jelas tidak setuju, karena agak mengganggu lah gitu. Ya cuman kan kita kembali lagi ke masyarakat dan pemerintah kan gitu. Bagaimana mengatasi soal parkir-parkir walaupun di sini bukan jalan protokol, tapi ya kita agak mengganggu juga. Kita itu dulu kalau mau pergi tur gitu kan ada kendaraan masuk, sekarang jadi nggak bisa gitu. Jadi kita harus ke jalan, jadi parkir mobilnya jadi di depan. Itu yang kadang-kadang kita bisa contoh satu merugikannya gitu. Terus kadang-kadang juga kalau lagi ada acara-acara besar gitu, ada misalnya karnaval, jadi agak macet jadinya kan gitu. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut, pemberian fasilitas pada kendaraan pribadi berupa pelebaran jalan ataupun penyediaan lahan parkir dinilai tidak menyelesaikan masalah, lantaran jumlah kendaraan di DKI Jakarta terus bertambah. Sehingga sejak 2018 lalu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengubah pola orientasi transportasi di ibu kota, agar lebih mudah dibenahi dengan mengedepankan transportasi publik. Oleh sebab itu, sejak 2018 dari Car Oriented Development menjadi Transit Oriented Development, paradigma penanganan permasalahan transportasi Jakarta. Artinya tidak lagi memprioritaskan kepada pengguna kendaraan pribadi, tetapi dipikirkan bagaimana agar masyarakat dalam bermobilitas lebih kepada penggunaan angkutan umum massal yang sudah ada. Sementara, masih terdapatnya warga yang membandel sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2014 dan Perda Nomor 1 Tahun 2015, kendaraan yang melanggar parkir atau parkir sembarangan di area badan jalan akan dikenakan denda penderekan dan retribusi sebesar Rp500.000 per hari per kendaraan. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.